Shalom Elohim, Bapak Ibu, Saudara-saudari yang ada di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Shalom Elohim, anak-anak Tuhan, saksi-saksi Tuhan dimanapun berada. Shalom Elohim, kepada mempelai Bapak Yahweh, Bu Fei Hamdani. Shalom Elohim dan salam hormat juga kepada roh Bapak Yahweh yang ada dalam tubuh Pak Eman Lahagu. Shalom Elohim dan salam hormat juga kepada Pangeran Ilahi, Pak Aditya Nugrahanto. Salam kasih, salam damai buat kita semuanya. Saya kembali mau bersaksi ya Bapak Ibu. Kali ini saya akan bersaksi dimulai tanggal 29 Desember kemarin ya, dimana dalam mimpi saya melihat berada di suatu tempat yang keadaan sudah gelap gulita ya. Saya sepertinya berlari menghindari pengejarannya. Saya berlari di suatu perhutanan sepertinya, berlari ke sana kemari. Dan dalam mimpi tanggal 29 ini saya dibawa ke beberapa tempat ya. Yang pertama hutan ini, terus yang kedua saya melihat di satu tempat di tempat orang bekerja, berjualan ya, sibuk bekerja gitu. Dan saya juga melihat seperti kenal dengan salah seorang pengerja itu, cewek itu. Saya bertanya kepada dia, apakah hari itu sepertinya hari liburan gitu ya. Makanya saya bertanya kepada dia, apakah hari ini pulang kerjanya lebih awal gitu ya. Dia bilang tidak, dia akan bekerja sampai malam katanya. Setelah itu saya pergi ya, saya kembali setelah selesai begitu saya menyeberangi suatu jalan raya dan mau menuju pulang ke rumah melewati suatu halte bis gitu ya. Dan Tuhan menjelaskan kepada kita lewat mesbah doa kita, Tuhan berkata bahwa ketika berada di perhutanan, pelarian di perhutanan itu menggambarkan keadaan di masa depan, di masa depan, di mana saksi-saksi sorga akan dikejar, diintimidasi, dan mereka diancam-ancam untuk suatu pembunuhan. Walaupun mereka ini orang elit global ini melakukan pembunuhan secara halus lewat nyamuk lah, lewat covid lah, dan berbagai macam lainnya, santet segala macam itu juga ya, juga lewat 5G yang di mana 5G ini akan mendeteksi orang-orang ya, dan saksi-saksi surga di mana mereka berada ya. Dan anak-anakku dan saksi-saksiku kata Tuhan yang sudah bercahaya akan melarikan diri ke hutan-hutan untuk pengungsian, untuk melepaskan diri mereka dari antikris Dajjal mata satu itu ya. Nah, itu adalah pelarian yang dilakukan saksi-saksi surgaku kata Tuhan untuk menghindari binatang itu. Dan hari semakin gelap. Dan mimpi kedua yang melewati tempat orang sibuk bekerja itu, Tuhan berkata, inilah keadaan akhir zaman. Lucifer menyibukkan orang-orang supaya mereka bekerja keras, supaya mereka tidak di PHK, sampai mereka bekerja sampai menjelang malam, bahkan sampai tengah malam. Mereka tidak ingat mengerjakan keselamatan mereka tidak ingat memuji menyembah Tuhan, tidak ingat melakukan persekutuan dengan Tuhan. Yang ada di hati mereka adalah bekerja dan bekerja. Mereka dikuasai oleh roh Firaun itu ya, yang menyuruh mereka untuk bekerja sampai tengah malam supaya tidak punya waktu untuk memuji Tuhan, bersekutu dan beribadah kepada Tuhan. Dan mimpi yang ketiga, mimpi menyeberangi jalan, Tuhan berkata, dalam mimpimu engkau telah melihat semua keadaan dunia 666 ini di masa yang akan datang. Mereka itu tidak punya moral sama sekali dan mereka akan bekerja keras. Yang mau bekerja keras akan bekerja keras mati-matian kata Tuhan. Bahkan mereka sudah ada robot-robot yang akan membantu orang bekerja ya. Jadi pekerja-pekerja ini harus lebih lagi bisa menyamai robot-robot itu, di mana mereka bekerja sedemikian rupa ya. Robot ini kan tidak tahu capek ya. Jadi orang-orang itu lebih harus lagi bekerja keras ya, orang-orang ya, supaya mereka mendapat jasa ya.
Engkau telah melihat semua di masa depan itu, dan engkau mau pulang lagi menyeberangi jalan menuju ke rumah. Itu mimpi yang saya yang terakhir ya. Dan ini Tuhan berkata, ini dulu penjelasannya sementara ini untuk mimpi, dan penjelasan berikutnya nanti akan dijelaskan lebih detail lagi ya. Tuhan berkata begitu, anakku, ada waktu aku akan menjelaskannya lebih detail lagi, kata Tuhan. Dan mohon maaf Bapak Ibu ya, saya sambung lagi ya untuk mimpi saya tanggal 1 Januari 2024 ya, dimana saya dalam mimpi itu saya melihat saudari kita, saudari seiman kita ya, Sislini Sudgondo ya. Saya melihat dia sedang berdoa ala Kristen gitu ya, berdoa di suatu tempat, tetapi tempat itu seperti tempat kuburan yang sudah ditumbuhi semak belukar begitu ya. Saya melihat Sislini berdiri di situ, dan Tuhan menjelaskan, Tuhan memperlihatkan ini kepada saya. Tuhan bilang itu yang akan terjadi ke depannya, di mana banyak orang yang akan pindah alam, dan di tahun 2024 ini lebih banyak lagi daripada tahun 2023, dan terlebih banyak lagi dari tahun 2022. Karena manusia di dunia ini sudah menjauhi Allah. Hidup mereka sebagai orang Kristen, tetapi mereka tidak lagi membaca Alkitab, tidak suka berpuasa. Mereka mengejar kedagingan mereka memuaskan keinginan mereka. Orang-orang Kristen banyak orang-orang Kristen yang akan pindah alam. Tuhan berkata, mereka akan meninggal karena mereka juga memakai tanda binatang itu. Orang-orang terkenal juga akan banyak yang meninggal yang memakai tanda binatang itu. Jadi Tuhan berkata, anak-anakku, aku yang bersama di tempat tinggi dan kudus, tetapi aku juga bersama orang-orang yang rendah hati. Dan aku melihat orang yang rendah hati, bila mereka mau menyembah aku dengan sungguh-sungguh dan bertobat, maka darah mereka akan dimurnikan. Bila mereka membayar harga dan berpuasa. Nah itu ya, orang-orang Kristen akan banyak yang meninggal karena gempa bumi, banjir bandang, gunung Merapi yang mengeluarkan magma. Bencana-bencana alam akan semakin dahsyat di tahun 2024 ini, Tuhan berkata. Dalam penglihatan itu, hambaku Lini berdoa untuk orang-orang Kristen, dan kalian berdoalah untuk orang-orang Kristen yang masih fasik, mereka yang ada dalam dunia 66 ini, karena ada sebagian juga Tuhan ingin menyelamatkan mereka dan memasukkan mereka ke dalam firdausnya. Berdoa syafaatlah untuk orang-orang ini. Ya, biarlah kita tetap berdoa ya untuk orang-orang yang belum dibukakan mata rohaninya, Tuhan berkata. Jadi Tuhan mengatakan, aku melindungi kalian dan anak-anak yang taat, anak-anak yang sudah membayar harga, memikul salib. Aku akan melindungi kalian dari amukan bencana, dari amukan alam ini, karena kalian berupaya hidup kudus, berupaya hidup taat walau belum sempurna. Tuhan berkata itu ya, kita ini masih jauh dari sempurna. Saya masih jauh dari sempurna, buta tuli telanjang, tetapi Tuhan memandang kita berharga di matanya. Seperti dalam Mazmur 91 ayat 7 mengatakan, walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Nah, orang-orang fasik akan lari terbirit-birit karena ketakutan, tetapi orang yang taat kepada aku yang menguduskan diri akan tinggal dengan aman dan tentram, Tuhan berkata. Inilah firmanku di awal tahun ini, Tuhan berkata. Amsal 28 ayat 1. Orang fasik lari walaupun tidak ada yang mengejarnya, tetapi orang benar merasa aman seperti singa muda. Ya, itu kata Tuhan. Karena bencana-bencana ini orang-orang akan bertumbangan, semua menuju pada kematian. Tetapi orang yang menjaga ketaatannya akan seperti singa muda. Dia tidak akan merasa takut. Ia akan tentram di dalam hatinya karena mencari aku, Tuhan berkata.
Tuhan sangat senang melihat anak-anaknya berkumpul atau bersekutu mencarinya setiap hari. Nah, ya Tuhan sangat senang, sangat bersuka cita melihat anak-anaknya yang taat ya, walaupun kita yang masih tertutup daging, tubuh, darah dan daging ini, kita masih jauh dari sempurna, masih banyak kesalahan, tetapi Tuhan berkenan melihat kita yang setiap hari mengambil waktu untuk mencari Dia. Tuhan suka, Tuhan sangat senang, kata Tuhan. Nah, ini saja kesaksian dan dari saya ya, kesaksian sederhana. Kiranya kita tetap dikuatkan, kita tetap menjaga ketaatan kita, kekudusan hidup kita, dan tidak goyah ya. Waktu yang tinggal sedikit ini kita pergunakan untuk setiap harinya bersekutu dengan Tuhan, mencari Tuhan, menjalankan kehidupan yang benar di dalam bumi ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati dan melindungi kita semua. Terima kasih. Inilah kesaksiannya tuh. Haleluya, haleluya, shalom Elohim. Tuhan Yesus memberkati. Amin.